Kita cicip-cicip ya, kalau ada kita bisa bawa pulang lah ya. Kalau bisa gratis nggak apa-apa deh. Kira lebah yang nanti masuk telinga berbahaya, kan gitu. Hai warga Bintan, hari ini kita lagi berada di Satrat Bintan. Nah, hari ini kita mau silaturahmi dulu ke Komandan Satrat dan akan ada pengenalan produk. Nah, produknya apa? Yuk ikutin aku. Tadi kita udah silaturahmi sama komandannya dan kebetulan memang pelaku usahanya itu adalah anggota TNI. Bayangkan anggota TNI aja punya usaha. Nah, kali ini kita mau ke tempat usahanya, kita lihat usahanya seperti apa dan apa yang diusahakan. Tapi udah denger tadi ya usahanya apa. Usahanya madu. Nah, kita cicip-cicip ya, kalau ada kita bisa bawa pulang lah ya. Kalau bisa gratis nggak apa-apa deh. Kita ikhlas kalau mau pulang gratis. Yuk ikut aku yuk. Kita udah bersama salah seorang pelaku usaha dan kali ini beliau adalah seorang anggota. Yuk kita kenalan dulu. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Boleh mungkin memperkenalkan diri? Boleh. Ya, perkenalkan, nama saya Meldi Wahyuda, pangkat saya Sertus dari Satuan Radar 213 Tanjung Pinang. Saya seorang UMKM Bintan yang bernaung di dunia perlebahan. Oke, kita lihat bagaimana bentuk madu yang dihasilkan lebah yang dibudidayakan oleh Pak Meldi. Yuk, ikut. Mendapatkan lebah ini dari mana? Mendapatkan lebah ini kami nyari di desa-desa atau tetangga-tetangga yang dulunya ini dikira itu hama sama mereka. Terus temu saya manfaatkan. Ya, alhamdulillah warga-warga ini sudah memulai untuk membudidayakannya juga. Ini sebenarnya banyak di warga sekitar tuh tadinya hama kan gitu. Dikira lebah yang nanti masuk telinga berbahaya kan gitu. Kalau jenis kanifon ini dia cukup lama. Dari kita potong kayu, pasang topping, ini kan namanya topping nih, kotak-kotak ini kan topping. Ya Allah, saya pikir topping di coklat, strawberry gitu. Tadi ini juga ada topping loh warga Bintang ya. Ini namanya topping, ini topping untuk dia menghasilkan madu, tempat untuk menghasilkan madu dan kita bisa memanennya di situ. Dia kalau untuk jenis kanifon ini mau 5 bulanan. 5 bulanan. Mau 5 bulan. Jenis ini kalau yang jenis Itama ini agak cepat dia. Dia karena apa? Yang membedakan kalau jenis Itama ini corongnya kan resin-resinnya itu dari getah-getah mangga bisa, getah-getah yang lain-lain tuh bisa. Dia lebih mudah mencarinya. Dia lebih cepat, 1 bulan pun kita ini sudah bisa panen. Jadi dia ada corongnya ya. Itu tidak ada. Betul. Berarti pengambilan yang ini harus dibuka gitu. Harus dibuka. Ini kan sama. Ini? Tetap dibuka juga. Sama namanya kita kan ada topping. Berarti lebahnya masuk di sini ya? Lebahnya masuk sini, ada pasukan, ada telur, ada ratu di dalam sini. Nah, kemudian dia membuat madu di atas topping ini tadi. Seperti itu. Ada ratu, berarti ada kerajaan. Oh, tidak. Segera peringatkan para penjaga, kami harus tetap siap. Sembari memelihara lebah, kita juga membuat vegetasi alam ataupun kita melestarikan alam. Ini kita bunga-bunga ini saya nanam utuh pakan lebah. Ini ya, termasuk ini bunganya ini. Supaya ini ya, ternyata lebah juga butuh pakan ya, bukan kita yang memberi, tapi dengan menanam bunga kita dengan menanam bunga ya. Betul. Ini pakan-pakan ini namanya santosemon untuk makan lebah. Seperti ini juga sama, bunga-bunga ini buat pakan juga. Jadi kita sudah mengambil madunya, tetapi kita juga harus membantu dia supaya mencari makannya tuh mudah. Jangan hanya mau ngambil madu enaknya saja,
tapi kita juga harus usaha untuk menanam bunga. Itu baru namanya TNI, mantap ya. Jadi TNI walaupun bisa di mana saja untuk menghasilkan ini juga bisa. Ya, tanpa menyita waktu dinas. Nah, alhamdulillah kita tanpa menyita waktu dinas. Makanya kenapa komandan kami sangat mendukung, karena dinas tidak terganggu sedikit pun gitu. Mantap. Gitu. Boleh kita lihat mungkin isi dalamnya ini, mungkin warga Bintan juga penasaran ya sama kayak saya. Saya juga nggak ngerti soal ini tapi penasaran banget. Ini namanya propolis. Oh, ini propolis. Mungkin yang suka produk-produk propolis, inilah yang namanya propolis. Yang ini yang mana ini? Yang hitam-hitam ini propolis, ini propolis. Nah, ini yang memang menghasilkan hasil dari lebahnya semua. Nanti madunya di dalam sini. Di dalam kantong. Di dalam kantong-kantong ini. Jadi kalau mau diambil dipecahin sedut gitu. Ini kan di sarangnya langsung. Iya, ini langsung di sarangnya. Apakah sama dengan yang kita beli di jalanan? Di jalanan kali. Asam kan? Asam ya? Tapi segar kan? Mata segar. melek kan? Nggak sama seperti yang dibeli gitu di dalam botol-botol tuh manis banget. Mungkin kalau beda ini, jenis. Jadi banyak jenis dan hasilnya juga beda rasa. Berbeda ya? rasa. Tergantung vegetasi itu apa? Vegetasi yaitu tumbuhan-tumbuhan di sini berbeda-beda. Beneran gitu. Mantep loh hasilnya, beneran loh. Ini jualnya pengepul atau ke masyarakat atau gimana? Untuk apanya nih? Ini propolisnya dulu. Kalau untuk propolis kita larinya langsung ke perusahaan. Oh, ke perusahaan. Di perusahaan mana? Perusahaan dia di Jakarta. Oh, berarti kirim ya? Kirim. Ini jualnya per kilo? Per kilo. Per kilo. Jakarta berarti langsung kirim ke Jakarta, betul. Kita kan punya komunitas. Kita punya komunitas gitu. Ini mahal ya? Berapa sekilonya? Ini emak-emak nih. Ini emak-emak. Ini berapa ini? Propolis ini karena memang mau dibongkar nggak nih ya? Ini kalau dibongkar nggak nih ya? Mah siap-siap di rumah ya. Berapa ini Pak? Kalau 1 kilo dia propolis balok nyampe di angka kita 200-an ribu. Besok saya akan buat ini saudara-saudara di rumah. 200.000 lumayan, beli cabe. Saat ini saya juga sudah memulai untuk memproduksi propolis sendiri. Propolis saya manfaatkan, saya produksi sendiri untuk obat luka. Obat luka. Jadikan obat luka. Jadi selain madu, ada bipolen dan propolis untuk produk kami, unggulan kami. Buat di sini? Di sini, berdua di sini. Dan itu ramah lingkungan. Gitu. Dan ini propolis emang beneran banyak yang nyari ya. Propolis banyak yang nyari. Produknya memang mahal juga. Produknya memang mahal. Mungkin yang suka menggunakan produk propolis, ya inilah bahannya produk propolis gitu kan. Wah, ternyata dari alam, nggak perlu modal yang banyak, kita ambil dari alam, cari dari alam, kita manfaatin. Betul. Jadilah barang semahal ini. Barang-barang semahal ini. Ini namanya propolis kan gitu. Iya. Nah, di sisi lain di situ saya juga belajar tidak hanya langsung ke internet, tapi kami punya komunitas. Komunitas kami namanya Ilmi, Inspirator Lebah Madu Indonesia, yang berpusat di Bandung. Kalau untuk di sini sendiri ilminya ada berapa banyak anggota? Ilminya seluruh Kepri saat ini yang sudah masuk data saya ada 29 orang. 29 orang. Alhamdulillah. Untuk ketua Kepri saya sendiri. Alhamdulillah. Untuk ketua regional Kepri saya sendiri. Membawahi Natuna, Karimun, Batam, Bintan, Lingga. Keren tuh. Jadi Ilmi ini tugasnya apa nih? Ilmi ini dia gerak memerangi namanya madu palsu. Madu palsu. Jadi ada kita menyebutkan SOS. Sintetik, oplosan sama sirupan. Nah, itu sebenarnya organisasi kami memerangi 3 itu tadi untuk demi kemurnian madu di Indonesia, karena persebaran madu di Indonesia itu sangat luar biasa bagusnya, tetapi banyak oknum yang memanfaatkan itu tadi untuk menjual madu palsu. Jangan sampai customer atau orang-orang yang ingin minum madu supaya sehat, tapi salah beli madu yang palsu malah menjadikan sakit.
Oke. Nah, itu organisasi kami. Jadi anggota ILMI semuanya punya ini ya depan rumahnya atau pekarangan rumah atau anggota ILMI tidak. Jadi anggota ILMI ini dia terdiri dari penjual madu, pengepul madu dan peternak. Nah, untuk peternak ini tidak hanya trigona saja, tidak hanya trikelulut ini saja, tetapi ada namanya Apis mellifera, Apis cerana, dan Apis dorsata. Gitu kan, orang pemanjat kan Apis dorsata. Terus kemudian Apis mellifera itu lebah Australia yang dibudidayakan. Kalau Apis cerana itu Apis yang asli Indonesia. Asli Indonesia. Jadi dalam anggota ILMI yang 29 orang ini punya tugas dan masing-masing tanggung jawabnya. Ada yang pengepul, ada yang peternak, betul, ya, ada yang penjual juga. Jadi kalau Mas Weldinya sebagai apa nih? Saya di sini sebagai peternak sekaligus penjual madu. Mantap ya, cari keuntungannya luar biasa. Sama pengolahan produk dari lebah. Alhamdulillah sudah mulai kita mau pengolahan produk dari lebah, yaitu tadi nanti rencana yaitu buat sabun propolis, sabun madu. Nah, itu berarti dari propolis sendiri. Sudah dikerjakan atau proses? Kalau dikerjakan sudah pernah mencoba, tetapi saya kan namanya anggota TNI, waktu juga belum bisa full sepenuhnya. Jadi belum bisa full untuk menjual keluar ya. Gitu ya. Itu tadi mungkin minta bantuan dari pemerintah lebih untuk melirik nih madu ataupun lebah kelulut ini, hasilnya tuh lumayan gitu loh. Gitu, dan nilai ekonomisnya tuh sangat luar biasa. Oke, kita mau coba panen madu ya sama Pak Meldi ya. Kita lihat proses panen madunya seperti apa. Oke, ini alatnya ya yang kita gunakan. Ini alat rakitannya. Aki ini sebagai untuk daya taruhnya. Kemudian kita menggunakan alatnya vakum. Nah, alat vakum nih, alat vakum penyedot udara yang kita modifikasi di botol ini nanti. Jadi madu bisa kesedot langsung ke botol tanpa masuk ke alat. Packagingnya, karena memang Pak Meldi ternyata sudah punya produknya sendiri, pengolahannya sendiri, tidak hanya dijual mentah, tapi ternyata mengolah juga. Cara dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komandan Satuan Radar 213 Tanjung Pinang, Letnan Kolonel Elektronika Hendrana Wijaya. Dalam hal ini sangat mendukung sinergitas antara Satrat 213 Tanjung Pinang dengan pemerintah daerah Kabupaten Bintan dalam hal mengembangkan usaha madu kelanceng atau madu kelulut yang tempatnya ada di daerah kami dan kebetulan dikembangkan oleh anggota kami atas nama Sertu Meldi, dengan harapan kedepannya bisa berkembang dan bisa membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekeliling khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.